Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi minggu ketiga ini, Bapak akan sedikit menjelaskan dari apa yang Bapak sampaikan melalui teks materi sebelumnya. Di sini Bapak akan sedikit menerangkan apa saja yang sudah kalian catat materi-materi sebelumnya. Oke, silakan simak baik-baik. Kalau ada hal-hal yang penting, silakan dicatat. Oke. Nah, untuk sosiologi yaitu bab 1 ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Bab 2 individu, kelompok, dan hubungan sosial. Maka dua bab ini adalah nanti kita pelajari di semester 1. Bab 1 itu adalah KD1, sedangkan bab 2 adalah KD2. Maka setiap babnya ketika sudah selesai pembahasan materi, maka nanti di akhir ada ulangan. Oke, kita ke bab 1 ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Oke, di sini ada sebuah gambar atau foto kegiatan bersuap foto menjadi tren di kalangan muda. Menurut Anda, dapatkah fenomena tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu sosiologi? Kemukakan pendapat Anda. Nah, dalam masyarakat tentunya berbagai fenomena itu hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Tanpa sadar, kita pun turut ikut melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu adalah bagian sikap sosial. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk sosial tentunya hidupnya sangat bergantung pada masyarakat atau manusia lainnya. Maka dari itu, kita garis besari bahwa sosiologi itu merujuk pada masyarakat. Tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan diskusi mengenai ilmu-ilmu sosiologi, peserta didik mampu menunjukkan rasa ingin tahu terkait pengertian, ciri, sejarah, hingga tokoh sosiologi secara tepat. Yang kedua, melalui analisis kasus, peserta didik mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial dalam masyarakat secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan penelitian sederhana terkait penerapan ilmu sosiologi, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli dengan mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar secara tepat. Nah, di sini di KD1 ini kita akan disubtemakan dengan 3 subtema apa pokok pembahasan. Yang pertama ada ilmu sosiologi, yang kedua B ada gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Yang ketiga C fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Oke. Yang pertama, subtema pertama yaitu kita bahas tentang ilmu sosiologi. Nah, pengertian sosiologi. Ciri-ciri sosiologi, sejarah munculnya sosiologi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, tokoh dan teori sosiologi, cabang-cabang ilmu sosiologi. Memahami sosiologi. Menurut Anda atau kalian, apa yang dimaksud dengan sosiologi? Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Apa yang dikatakan dalam definisi secara umum ini bahwa sosiologi itu adalah yang dimana ketika manusia saling berhubungan secara interaksi yang bentuk suatu kelompok yang dinamakan masyarakat. Maka dari itu sosiologi itu dihubungkan secara interaksi sosial antar manusia membentuk sebuah proses, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, itulah kajian ilmu sosiologi.
ciri-ciri ilmu sosiologi: empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Oke, kita bahas ciri-ciri ilmu sosiologi. Nah, diterangkan bahwa 4 dasar keilmuan secara sosial, humaniora, dikatakan bahwa di sini menurut peneliti ataupun sosiologi, yaitu menurut Harry M. Johnson dan Surjono Sukanto, dikatakan bahwa ciri-ciri ilmu sosiologi dikategorikan dalam 4. Yang pertama, empiris. Empiris ini adalah dasar dari sebuah pengetahuan, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang sifatnya tidak bersifat spekulatif. Jadi, ketika kalian menemukan ilmu pengetahuan itu tidak sifatnya klinik atau mengada-ngada. Jadi, empiris ini sifatnya observasi dan bisa diterima oleh akal sehat. Misalkan suatu benda. Kenapa sosiologi misalkan hadir di masyarakat ketika konflik dalam suatu negara? Kenapa banyak masyarakatnya kelaparan? Nah, itu bisa ditemukan, bisa dijawab. Karena kenapa? Karena konflik tersebut menciptakan kerusakan fasilitas dan ekonomi turun. Itu bisa ditangkap dengan akal logika. Nah, itu sifatnya empiris secara keilmuan. Oke. Teoritis. Teoritis ini yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi yang konkret di lapangan. Abstraksi merupakan kerangka dari unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat dari sebuah kejadian. Fenomena tersebut dalam masyarakat tentu ada sebab dan akibat. Sebabnya kenapa? Misalkan konflik antar golongan, misalkan terkait konflik antar agama, rasialis misalkan. Itu kenapa sebabnya? Mungkin ada sifatnya ada ras ini sifatnya itu didiskriminasi, diintimidasi, maka timbullah aksi konflik. Nah, itulah dampaknya, akibatnya terjadilah konflik sosial, terjadilah huru-hara. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif yaitu teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. Selanjutnya diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Sebuah teori bisa dikembangkan, yaitu lewat misalkan pengujian atau hipotesa. Nah, hipotesa ini fungsinya bahwa suatu keilmuan itu bisa diukur atau bisa dikembangkan apabila kita ini adakan perbandingan. Nah, itu adalah sifatnya uji hipotesa dari satu objek kita bandingkan dengan objek yang lain. Non-etis. Non-etis inilah yaitu sosiologi tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara ilmiah ataupun mendalam. Jadi sifatnya sosiologi ini tidak menjelaskan fakta tersebut, akan tetapi sosiologi ini sebagai pengamat atau sosio kontrol di dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, maka dari itu, ciri-ciri ilmu sosiologi tersebut merupakan tuntutan bagi setiap orang dalam mendalami dan menggunakan ilmu sosiologi. Apabila diterapkan dengan baik, ilmu sosiologi dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sikap disiplin dan tanggung jawab perlu dimiliki setiap orang dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Memahami sosiologi. Oke. Lanjut, yang ketiga, sejarah munculnya sosiologi. Ya, kemarin sudah Bapak berikan berupa materi teks yang mungkin sudah kalian catat ya, poin-poin pentingnya. Nah, sedikit Bapak jelaskan sejarah mengenai munculnya ilmu sosiologi. Nah,
Awal kemunculan sosiologi. Oke, suatu ilmu ini lahir dari filsafat, filosofia. Filsafat ini artinya filosofia, kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah melahirkan. Bagaimana filsafat lahir? Filsafat lahir adalah sebuah pengalaman kehidupan manusia menemukan suatu kebijaksanaan yang sifatnya mencari sebuah kebenaran. Maka filsafat lahir, filsafat umum, dan filsafat khusus. Nah, filsafat umum sifatnya metafisika, epistemologi, logika, aksiologi. Filsafat khusus, filsafat pendidikan, hukum, sejarah, filsafat seni, dan filsafat sosial. Nah, metafisik. Nah, metafisika atau metafisik, suatu objek atau benda yang sifatnya terlihat namun ada dan penjelasannya itu ada. Contoh misalkan nah, suku bangsa Indonesia ini beragam sifatnya, apalagi hal-hal yang sifatnya klinik. Contoh misalkan ketika kita berada di wilayah Jawa, Pulau Jawa, di situ masih banyak hal-hal yang sifatnya metafisik. Misalkan kita percaya dengan tradisi larung sasaji. Larung sasaji ini sifatnya tradisi melempar kepala kerbau atau kepala sapi ke tengah-tengah laut. Tujuannya apa? Orang Jawa mempercayai bahwa larung sasaji ini untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Nah, konon katanya ini untuk persembahan ke Ratu Kidul. Cuman kita kaji lagi, ini adalah sebuah perumpamaan metafisik yang sifatnya tidak teruji atau keberadaannya itu sifatnya masih samar. Nah, maka dari itu ilmu ini sifatnya adalah ontologis, kosmologi, teologi, dan humanologi. Nah, kalau ilmu tersebut, kalau metafisik ini sifatnya hal-hal yang sifatnya di luar nalar, tidak diterima secara logika, cuman keberadaannya itu ada. Nah, maka secara umum berlawanan dengan epistemologi, logika, dan aksiologi. Epistemologi ini adalah secara empiris, sesuai bisa diterima oleh logika, ada wujudnya, ada bendanya. Logika bisa dinalar dan sifatnya rasional. Aksiologi, bagaimana ilmu ini bisa berkembang di masyarakat? Adanya aksi, adanya sebab dan akibat. Tuh, oke, kita lanjut. Nah, awal munculnya abad ke-19, abad ke-20. Nah, bagaimana dari ilmu filsafat membahas tentang masyarakat awal kemunculannya. Terus abad ke-19 munculnya filsafat sosial, lahirnya sosiologi. Abad ke-20 munculnya teori sosiologi mikro. Mikro ini sifatnya kecil. Kalau makro sifatnya luas atau besar. Munculnya sosiologi modern. Nah, asal kalian tahu sedikit, Bapak gambarkan munculnya filsafat sosiologi lahir sosiologi abad ke-19. Oke. Jadi gini. Sosiologi lahir pada abad ke-19 ini, kemarin mungkin sudah mencatat sedikit kalian berupa teks materinya, bahwa sosiologi ini berawal dari pengaruh revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan masyarakat Prancis. Kondisi tersebut mendorong para ilmuwan berpikir mengenai dampak revolusi Prancis yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Nah, lalu apa dampak revolusi Prancis terhadap kondisi masyarakat? Nah, terjadilah hal-hal yang berdampak dalam kehidupan masyarakat. Dampak dari revolusi Prancis diantaranya adalah munculnya golongan buruh, petani, dan kapitalis. Penghapusan pemungutan pajak, perjuangan kebebasan, perkembangan industri, dan pembentukan negara berkedaulatan. Nah, dari situ muncullah sebuah gerakan revolusi. Banyak
Para filsuf, ilmuwan menganalisa revolusi Prancis menggunakan pola pikir ilmiah. Para ilmuwan menjelaskan bahwa revolusi Prancis merupakan contoh perubahan sosial yang berlangsung secara cepat sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak siap menghadapinya. Nah, maka sosiologi itu lahir sebagai sosiokontrol dalam revolusi Prancis. Salah satu tokoh yang mencermati pengaruh revolusi Prancis adalah Auguste Comte. Auguste Comte ini menganalisa munculnya gejala reformasi sosial pada saat terjadi revolusi Prancis. Reformasi sosial berkaitan dengan penyakit-penyakit sosial yang muncul akibat revolusi Prancis seperti kemiskinan, penindasan, dan pelanggaran HAM. Menurut Auguste Comte, perubahan yang berjalan cepat justru akan menggoyahkan stabilitas masyarakat. Tuh, dampak negatifnya. Nah, maka dari itu lahir ilmu sosiologi dari hasil analisa Auguste Comte. Istilah tersebut sosiologi yang diciptakan oleh Auguste Comte dalam karya pertamanya berjudul The Cross of Positive Philosophy tahun 1838. Karena itu Auguste Comte sering disebut sebagai bapak sosiologi. Maka Auguste Comte lahir di Prancis. Dia ini dikenal sebagai bapak sosiologi. Tuh sejarah singkatnya. Lalu abad ke-20 muncul teori sosiologi mikro. Munculnya sosiologi modern. Nah, sedikit sejarah sosiologi modern. Memasuki abad ke-20, perkembangan sosiologi semakin variatif tentunya. Tokoh terdahulu dikenal sebagai tokoh teori sosiologi klasik yang tadi abad ke-19 yaitu Auguste Comte. Memasuki abad ke-20, Anthony Giddens mulai mengembangkan teori sosiologi kontemporer. Dasar analisa sosiologi klasik berdasarkan pada fenomena revolusi Prancis yang mengakibatkan chaos. Chaos ini adalah kekacauan sosial. Sementara sosiologi kontemporer berdasarkan analisis tentang modernisasi. Jadi Bapak ambil garis besarnya aja. Seorang tokohnya adalah Anthony Giddens mengungkapkan bahwa adanya fenomena saling ketergantungan masyarakat dunia semakin meningkat. Fenomena ini ditandai adanya kesenjangan yang mencolok antara kekayaan dan tingkat hidup masyarakat. Negara maju industri serta masyarakat di negara berkembang. Proses meningkatnya ketergantungan masyarakat dunia menunjukkan proses globalisasi. Nah, maka dari itu gejala-gejala perubahan sosial yang diamati Anthony Giddens merupakan tumbuh dan berkembangnya negara-negara industri baru dan semakin meningkatnya komunikasi antar negara. Sebagai dampak teknologi komunikasi yang semakin canggih, fenomena ini disebut modernisasi. Modernisasi adalah proses pergeseran mentalitas masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Modernisasi ditandai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat. Nah, maka dari itu kesimpulan Anthony Giddens ini mengungkapkan bahwa memberikan analisa kritis kepada manusia agar selalu bersikap terbuka dalam menerima perubahan. Dengan bersikap terbuka, masyarakat dapat merasakan dampak positif perubahan sosial dan menciptakan kehidupan yang lebih. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan empiris tadi. Ciri-ciri ilmu sosiologi. Materi tersusun secara sistematis. Nah, itu berupa data, hal-hal yang secara fakta bisa diterima secara logika dan sifatnya rasional. Berdasarkan fakta dan pemikiran. Tuh, dapat diuji kebenarannya. Potensinya. Oke. Hakikat ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Ilmu sosial ini yaitu ilmu humaniora. Human ini artinya adalah manusia. Nah, bagaimana setiap ilmu sosial ini tentunya mengkaji manusianya yang hadir di dalamnya.
Beda dengan ilmu eksak. Eksak ini sifatnya adalah melihat alam sekitar atau benda. Nah, bukan manusianya yang ditampilkan atau yang ditonjolkan dalam pembahasan kajian ilmu tersebut. Nah, merupakan ilmu pengetahuan berdisiplin normatif, merupakan ilmu pengetahuan murni, merupakan ilmu pengetahuan abstrak, menghasilkan definisi dan pola umum, merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional, merupakan ilmu pengetahuan umum. Tuh. Nah, oke. Cukup mungkin sampai di sini. Kalau sifatnya ada pertanyaan dan kata-kata Bapak ini yang sifatnya belum kalian pahami dengan penjelasan Bapak, silakan kalian boleh tanyakan nanti di grup Telegram. Kita nanti diskusi. Silakan. Jangan sungkan, jangan malu, silakan tanyakan hal-hal yang mengenai materi sosiologi ini, ya. Diskusi bawa buka sesuai dengan jadwal daring. Oke, ya. Oke. Untuk minggu depan nanti kita bahas tentang tokoh dan teori sosiologi klasik. Ya, itu lebih mendalam lagi. Seperti tadi tokohnya Auguste Comte, nanti ada lagi Karl Marx, ada lagi Emil Durkheim dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, untuk tugas, nanti tugasnya silakan aja kalian buka fitur tugas. Nanti Bapak berikan keterangan tugasnya. Oke. Mungkin sampai eh, cukup sampai di sini aja penjelasan Bapak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.